Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Harun? Sehat. Bu Atika gimana? Alhamdulillah sehat Kurin. Ya. Oke Bu Atika dan Pak Harun, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bapak Ibu. Dan kali ini saya akan berperan sebagai pengamat. Pak Harun sebagai coachingnya dan Bu Atika sebagai coachnya. Baik, sebelum kita melakukan coaching nih, praktik coaching kali ini, saya akan menjelaskan dulu untuk rubrik penilaian yang akan saya observasi terkait praktik coaching dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya akan mengamati percakapan dengan alur tepat. Jadi saya akan melihat apakah sudah tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana, dan terakhir adalah tanggung jawab. Semoga nanti ketika percakapan coaching alur ceritanya terlihat dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua nih sebelum Ibu dan Pak Harun memulai praktik coaching, kan ini ya dalam praktik coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, buat Tika nih sebagai coach, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang mau buat Tika kembangkan untuk coaching kali ini? Sepertinya itu dari ketiga kompetensi coach yang ingin saya kembangkan untuk kali ini, saya ingin mencoba untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Jadi yang dikembangkan kali ini kompetensinya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik, menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi indikator tercapainya kompetensi yang Ibu harapkan? Jadi ketika saya nanti praktik coaching dengan Pak Harun, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menuntun Pak Harun untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi Pak Harun. Jadi pertanyaannya itu bersifat pertanyaan terbuka. Saya tidak menghakimi atau mengadili Pak Harun, tapi saya mengajukan pertanyaan yang menuntun begitu Ibu, sehingga Pak Harun juga bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Baik, kalau diulangi ya, tadi kompetensi yang ingin dicapainya adalah pengembangan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikatornya yang pertama menuntun, membuat pertanyaan yang menuntun. Kemudian pertanyaannya juga bersifat terbuka dan tidak ada judgement atau penilaian. Baik, kalau begitu saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk melakukan coaching dan tadi yang Ibu sampaikan dengan pertanyaan yang berbobot. Jadi diharapkan Pak Harun sebagai coachnya bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Gitu ya. Oke, baik, silakan waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Harun. Ada apa ya Pak Harun? Ya Bu, saya ada permasalahan sedikit. Bisa saya mengobrol Ibu sebentar? Oh boleh, kebetulan hari ini saya juga sedang pada waktu kosong Pak Harun. Terima kasih Bu. Enggak, ya. Terima kasih. Jadi kemarin Bu, waktu kita di ruang rapat, bukan sehubungan dengan adanya kegiatan lomba guru berprestasi, Ibu menunjuk saya untuk menjadi peserta lomba guru prestasi tersebut. Tapi saya ada beberapa kendala yang saya rasakan. Salah satunya saya kurang percaya diri untuk mengikuti menjadi peserta guru prestasi tersebut. Oh begitu. Jadi berdasarkan hasil obrolan kita kemarin ya, waktu itu kan Pak Harun sudah diberikan kepercayaan untuk ikut dalam lomba guru berprestasi gitu ya. Jadi permasalahannya Pak Harun merasa kurang percaya diri gitu. Iya. Nah kira-kira nih hari ini Pak Harun datang ke ruangan saya ingin ngobrol dengan saya, tujuannya apa ya? Ya Bu, kalau bisa karena memang saya merasa kurang gitu ya, kurang dalam hal segala-galanya, kalau bisa diserahkan ke orang lain gitu Bu, karena saya kurang percaya diri Oh, untuk begitu. melanjutkan lomba tersebut. Oh begitu. Jadi Pak Harun merasa bahwa kepercayaan yang sudah saya berikan itu kurang sesuai gitu ya, karena Pak Harun merasa kurang gitu ya, kemampuan Pak Harun masih kurang gitu. Nah, menurut Pak Harun, apa yang menyebabkan Pak Harun bisa berpikir seperti itu? Bahwa Pak Harun merasa bahwa kompetensi Pak Harun masih kurang nih dibandingkan yang lain. Kenapa Pak Harun bisa berpikiran seperti itu? Ini Bu, karena kan saya lihat di selebaran yang Ibu berikan kemarin, salah satu persyaratannya harus membuat PTK ya, membuat PTK. Nah,
Saya memang sedikit bisa membuat PTK, tapi untuk melihat buat siklus 1, siklus 2 itu masih kurang saya kurang percaya diri aja ya, karena memang langkah per langkah itu saya perasaan saya ada yang kurang untuk menyusun PTK tersebut gitu Ibu, sehingga saya tidak tidak percaya diri aja nanti pada saat lomba berlangsung, karena kan lawan-lawannya juga pasti akan akan persiapan lebih matang daripada saya. Gitu ya. Jadi selama ini ketika Pak Harun selalu menyusun PTK gitu ya, Pak Harun merasa bahwa dari siklus yang sudah Pak Harun lakukan itu masih kurang optimal mungkin gitu ya. Jadi sehingga membuat Pak Harun kurang percaya diri. Nah kira-kira nih ketika Pak Harun menyusun PTK yang sebelumnya, hal apa yang menurut Pak Harun itu masih kurang optimal dalam hal apa itu? Saya kurang optimal dalam menyusun instrumen observasi Bu, serta mengolah data tersebut. Nah untuk menyusun instrumen observasi dan mengolah data yang Pak Harun lakukan untuk membuat PTK itu selama ini yang dilakukannya seperti apa? Ya, saya sebelumnya kan sudah pernah PTK, membuat PTK misalnya pada saat kenaikan pangkat itu kan kita buat PTK. Saya melakukan pengolahan nilai, pengolahan dan analisis dari instrumen observasi itu mulai saya menyusun pertanyaan baik tingkat kepuasan dan sebagainya, sampai saya mengolah data tersebut sehingga melihat ada unsur mana yang harus ditingkatkan dan mana yang memang harus dipertahankan. Jadi sebetulnya Pak Harun juga sudah menyadari ya mana yang harus lebih dikembangkan, mana yang harus lebih diperbaiki gitu ya. Nah rencana apa kira-kira nih yang bisa Bapak lakukan sehingga kemudian PTK-nya, kan tadi kan kelemahannya mungkin dalam menyusun PTK-nya yang dirasa masih kurang gitu ya. Nah rencana apa yang akan Bapak lakukan supaya kemampuan Bapak dalam menyusun PTK-nya bisa lebih maksimal? Ada 2 rencana Ibu, tapi itu mohon dukungannya, mana tahu berkenan gitu. Yang pertama, rencana saya akan berkoordinasi dengan Ibu Yeni, karena kan saya lihat baru-baru ini beliau menyusun PTK untuk kenaikan pangkat. Nah, sepertinya beliau mampu. Yang kedua saya ingin meminjam ruang lab komputer Bu, untuk menggunakan internet ya, untuk mencari bahan-bahan, untuk mencari sumber-sumber, sehingga saya nanti mampu untuk menyusun PTK tersebut. Itu 2 rencana saya. Ya, berarti Pak Harun sudah punya rencana ya untuk menghubungi Bu Yeni, mungkin untuk berkomunikasi mungkin ya, berkoordinasi dengan Bu Yeni bagaimana cara penyusunan PTK. Kemudian juga akan memanfaatkan dari sekolah mungkin ya untuk mencari banyak referensi di internet. Nah kira-kira ini ketika Pak Harun punya rencana seperti ini, kapan yang akan dilakukan? Secepat mungkin Bu, tapi kalau saya pikir-pikir karena waktu sudah semakin dekat ya, mungkin besok saya akan menghubungi Ibu Yeni terlebih dahulu, menanyakan kesanggupan beliau. Jangan sampai nanti sanggup tapi bentrok dengan jadwal mengajar. Mudah-mudahan Bu Yeni bisa untuk mengajarkan saya. Kalau untuk penggunaan lab komputernya, menggunakan internet, saya minta izin setelah pulang sekolah ya Bu. Nah tadi kan Pak Harun di awal gitu ya mengatakan bahwa masalahnya adalah dalam menyusun PTK yang Pak Harun rasa bahwa kemampuan Pak Harun di sini masih kurang optimal begitu ya. Kalau boleh tahu gitu ya, bila kita lihat di nilai gitu level 1 sampai 10 nih, menurut Pak Harun kemampuan Pak Harun dalam menyusun PTK ini ada di angka berapa ya? Kalau di nilai sudah mencukupi sih di angka 8 ya Bu, karena saya sudah berapa kali membuat PTK ya. Berarti sebetulnya sudah luar biasa sebetulnya ya, sudah di angka 8. Nah ketika berarti ini masalahnya adalah kurang percaya diri gitu ya. Nah kira-kira menurut Pak Harun nih yang bisa membangkitkan, tadi kan bisa belajar dengan Bu Yeni, kemudian selain itu juga akan memanfaatkan lab komputer. Nih selain itu ada lagi tidak yang menurut Pak Harun ini bisa dilakukan untuk supaya rasa percaya diri Pak Harun ini bisa makin bertambah gitu. Jadi jangan sebelum melakukan lomba juga Pak Harun sepertinya ada perasaan takut kalah gitu ya. Nah kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan? Saya selain menggunakan internet dan Bu Yeni, ya saya akan mencari sumber-sumber dari perpustakaan bisa jadi kali itu ya, untuk sebagai bahan penyusunan PTK tersebut. Jadi banyak membaca buku sumber. Ya, berarti
tadi akan direncanakan akan segera melakukan koordinasi gitu ya dengan Bu Yeni. Kira-kira bisa dilaksanakannya minggu ini bisa tidak untuk segera bisa dilaksanakan? Insya Allah Bu, jadi besok segera saya akan koordinasi dengan Ibu Yeni karena memang kan waktu semakin mepet ini makin dekat. Ya. Maka insya Allah besok langsung saya akan koordinasi dengan Ibu Yeni. Mudah-mudahan besok juga sudah bisa dilaksanakan. Tapi saya tunggu kabar baiknya dari Pak Harun ya. Bagaimana nanti setelah Pak Harun melakukan pertemuan dengan Bu Yeni, apa yang akan Pak Harun lakukan dengan Bu Yeni untuk kedepannya? Nah, kira-kira sebagai bentuk tanggung jawab Pak Harun, komitmen apa yang Bapak ingin lakukan supaya kemampuan Bapak ini atau rencana Bapak untuk melakukan tadi ya, ingin belajar banyak, itu kemudian berkoordinasi dengan Bu Yeni, komitmennya seperti apa? Dan komitmennya menjelang lomba tersebut saya akan selalu belajar ya, meluangkan waktu saya secara khusus untuk mempelajari kembali penyusunan PTK yang baik dan benar. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya ingin dengar ya nanti hasil dari setelah Pak Harun melaksanakan rencana yang disampaikan oleh Pak Harun. Nah, masih ada tidak yang ingin disampaikan oleh Bapak? Alhamdulillah Bu, cukup tercerahkan saya dari apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu ya, mudah-mudahan saya minta doanya supaya saya bisa menyusun PTK dengan baik, dengan bagus sehingga mengangkat nama sekolah kita nanti ke jenjang kabupaten maupun nasional. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Sama-sama Pak Harun, tetap semangat ya. Semangat, Bu. Insya Allah mudah-mudahan ke depan juga hasilnya akan baik sesuai harapan Pak Harun. Dan harapan kita bersama tentunya. Mungkin kalau Pak Harun memang sudah dirasa cukup untuk berbicara dengan saya juga kebetulan ini sedang ada pertemuan buat saya mohon izin pamit terlebih dahulu nih Pak Harun. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Atika, Pak Harun, terima kasih ya atas praktik coaching yang sudah dilakukan Ibu dan Bapak. Ini ada beberapa hasil pengamatan yang sebelum saya bertanya. Saya mau menyampaikan dulu hasil pengamatan yang telah saya lakukan berdasarkan praktik coaching Bapak Ibu tadi. Menurut saya ini percakapan coaching yang sudah dilakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita. Bu Atika sudah menyampaikan tujuannya, menggali pertanyaan dan tujuan, kemudian menanyakan tentang permasalahan, mengidentifikasi, menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh Pak Harun hingga pada tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh coachingnya Pak Harun begitu. Nah, Bu Atika ini ada beberapa hal yang saya temukan pada saat tadi Bu Atika menyampaikan bertanya mengenai menggali masalah yang disampaikan oleh Pak Harun. Pak Harun menyampaikan bahwa beliau kurang percaya diri dalam menyusun PTK atau mengikuti guru berprestasi. Di situ saya mendengar ada kata kenapa Pak Harun merasa tidak percaya diri. Mungkin menurut Bu Atika hal tersebut sesuai tidak dengan pertanyaan Pak Harun? Sebetulnya tidak sesuai Bu ya, karena seharusnya saya juga tidak mengajukan pertanyaan kenapa gitu ya. Seharusnya saya menanyakannya itu apa yang membuat Pak Harun merasa tidak percaya diri, seharusnya begitu. Baik, berarti sudah ada solusinya ya pertanyaan untuk mengganti kata kenapa. Baik Pak Harun dan Bu Atika, saya lanjutkan ya. Tadi ketika tahap rencana Bu Atika sampaikan, saya mendengar ada pertanyaan sebelumnya ya. Begini, statementnya, minggu ini bisa tidak Pak Harun? Nah, menurut Bu Atika, pertanyaan yang Bu Atika sampaikan ini bagaimana ya? Sebetulnya kalau melihat tadi pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Harun itu lebih ke mungkin seperti saran begitu ya. Saya seperti menyarankan kepada Pak Harun bagaimana kalau minggu ini Pak Harun mengatur pertemuan dengan Bu Yeni. Jadi itu lebih ke saya seperti menyarankan gitu. Ya, jadi pertanyaan yang diajukan menurut Bu Atika itu lebih berupa saran gitu ya. Oke, baik Bu Atika. Terima kasih Bu Atika. Sepertinya apa yang menjadi catatan saya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih. Tadi setelah melakukan coaching ini, apa yang menjadi indikator pencapaian dari kompetensi di coaching yang Ibu ingin dapat? Tadi yang
coaching saya dengan Pak Harun itu, saya ingin memunculkan gitu ya kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi indikatornya adalah saya sudah memunculkan beberapa pertanyaan sehingga bisa menuntun Pak Harun menemukan solusi dari masalah yang dialami oleh Pak Harun begitu. Hanya tadi memang betul yang disampaikan oleh Bu Rini bahwa ada beberapa pertanyaan yang ternyata munculnya adalah saya seperti menyarankan gitu ya, yang seharusnya tidak seperti itu. Jadi pertanyaan berbobot yang saya lakukan tadi memang seharusnya lebih saya pelajari kembali bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih sekali Bu Atika dan Pak Harun ya sudah mempraktikkan coaching pada kesempatan ini. Nah, berdasarkan pengalaman yang baru saja dilakukan, untuk kedepannya nih jika ada kesempatan melakukan coaching lagi, kira-kira Bu Atika mau mengembangkan kompetensi apa? Berdasarkan pengalaman tadi, berarti kan saya sebetulnya belum terlalu menguasai begitu ya Bu tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi apabila saya mendapat kesempatan untuk melakukan coaching lagi, saya tetap masih ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, begitu ya, baik. Kalau begitu berarti kedepannya Ibu Atika masih ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kalau begitu Pak Harun dan Bu Atika, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang hasil pengamatan. Dan terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit dulu nih Bapak Ibu ya. Semoga tetap sehat dan menjelang Ramadan saya ucapkan juga mohon maaf lahir dan batin dan tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bu Rini. Mohon maaf juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.